Nokia, sebuah brand yang sempat merajai pasar seluler di tahun 2000-an. Baterai yang tahan lama, game ular, dan tahan banting merupakan ciri khas Nokia pada zamannya. Lalu, kemana Nokia sekarang? Dan kenapa si raja ponsel Nokia sampai kehilangan tahtanya? Sebelum kita membahas tentang kenapa, kita akan mencoba mengulas perusahaan Nokia terlebih dahulu. Nokia adalah perusahaan bubut kayu yang didirikan pada tahun 1865 oleh insinyur pertambangan Fredrik Indesta di Finlandia sebelah barat. 3 tahun berjalan, Fredrik Indesta bersama temannya Leo Michelin membuat pabrik kedua di dekat sungai Nokian Tirta. Dan dari sinilah inspirasi nama Nokia tercipta. Fredrik pensiun pada tahun 1896. Kepemimpinan berikutnya diteruskan oleh sahabatnya Leo Michelin. Pada kepemimpinan Leo, Nokia mengembangkan bisnisnya mulai dari karet, kabel, ban, televisi yang sangat berbeda jauh dari bisnis sebelumnya. Pada tahun 1970, Nokia memulai bisnis jaringan dan radio. Nokia pun membuat peralatan militer untuk dipasok ke Departemen Keamanan di Finlandia. Nokia bahkan membuat handi-talkie, telepon, kapasitor, hingga industri kimia. Di tahun 1977, Nokia dipimpin oleh Kurt Kairamo. Di tangan Kurt Kairamo, bisnis Nokia semakin berkembang. Itu terbukti dengan di tahun tersebut Nokia banyak mengakuisisi perusahaan. Salah satu perusahaan yang diakuisisi Nokia adalah Mobira. Perusahaan yang bidang usahanya membuat telepon genggam yang seperti kita tahu saat Nokia menduduki kasta tertinggi di dunia dalam usaha telepon genggam. Pada tahun 1981, Mobira meluncurkan jaringan telepon seluler pertama yang mempunyai kemampuan roaming internasional yang bernama Nordic Mobile Telephone Service. Di tahun 1982, Mobira meluncurkan telepon genggam pertamanya yang diberi nama Mobira Senator. Kepemimpinan pun silih berganti dan kebijakannya pun terus berubah tergantung siapa yang memimpin. Hingga pada tahun 1990, merger antar perusahaan hingga penjualan perusahaan pun sempat terjadi. Jorma Ollila, pemimpin divisi seluler sejak 1990, yang sangat menentang penjualan divisi ini naik menjadi pucuk perusahaan di tahun 1992. Ollila memutuskan bahwa perusahaan ini akan fokus kepada industri telekomunikasi dan menjual area bisnis lainnya. Strategi ini pun berhasil. Perusahaan maju pesat di tahun berikutnya. Dan di bulan November 1992, Nokia merilis jenis HP yang diberi nama Nokia 1011 yang merupakan telepon GSM pertama yang dijual ke masyarakat umum. Dengan mode jaringan ini, ponsel dapat mengirim pesan melalui SMS dan pesan bergambar melalui MMS. Pada dekade 90-an, kejayaan Nokia tidak terbendung. Bahkan, pada bulan Oktober 1998, Nokia menggeser Motorola dalam penjualan. Nokia berhasil menjual unit kepada 100 juta pembeli. Di tahun 2000, Nokia mempekerjakan 55.000 pekerja di seluruh dunia dengan market share sebesar 30% hingga 2 kali lipat dari kompetitornya yaitu Motorola. Nokia pun berinovasi dengan mengeluarkan telepon seluler yang diberi nama Nokia 3600 dan 3650, di mana mereka menawarkan kamera pada varian ini. Keberhasilan Nokia dalam bisnis dibuktikan dengan masuknya nama Nokia pada 10 daftar nama penjualan seluler terbanyak sepanjang masa. Nokia mendominasi 8 model dari 10 merek dalam penjualannya. Sungguh luar biasa. Tapi kenapa kejayaan Nokia meredup bahkan hilang di pasaran dunia?
Ya, semua berawal dari lahirnya iPhone. iPhone berhasil merevolusi dunia seluler pada zamannya hingga mengganggu pasar seluler yang sudah ada. Memang gangguan pasar seluler tidak langsung dampak pada kemunculan iPhone versi pertama, tetapi tidak peka akan perubahan dan tidak bereaksi pada perusahaan-perusahaan besar termasuk Nokia untuk berinovasi membuat brand Nokia tenggelam dengan sendirinya. Sebenarnya, Nokia mempunyai smartphone kala itu. Sebut saja N7710, E90, N97, E7, Nokia 6760, dan E6. Memang diakui telepon seluler yang dikeluarkan Nokia mempunyai hardware maupun fisik yang mumpuni. Tetapi dengan lahirnya iPhone, Nokia masih tidak menyadari bahwa selain hardware smartphone harus dilengkapi dengan perangkat software dan aplikasi yang mumpuni dan mudah digunakan. Hal ini menjadi kelemahan Nokia. Sistem pengoperasian Symbian yang mereka gunakan dalam telepon seluler biasa sejatinya secara paksa disematkan pada smartphone jenis Nokia saat itu, sehingga program yang dihasilkan tidak maksimal, bahkan cenderung gagal. Studi yang dilakukan oleh Timo Vuori, seorang asisten profesor manajemen strategi di Finlandia, mengatakan selain tidak peka akan inovasi telepon seluler, di internal perusahaan Nokia pun terjadi konflik. Sementara perusahaan lain sibuk berinovasi Android untuk melakukan iPhone, Nokia tetap tidak bergeming dengan hardware lama dan mencoba bekerja sama dengan Microsoft. Lahirlah Nokia Lumia. Tetapi sayang, inovasi yang dilakukan Nokia tidak disambut hangat oleh pasar. Itu dibuktikan dengan terus merosotnya penjualan telepon seluler Nokia dan hanya menguasai pasar 5% pada tahun 2013. Dan akhirnya Nokia menjual divisi ponselnya ke Microsoft senilai 7 juta US dollar. Sementara dibeli oleh Microsoft, ponsel Lumia berganti nama menjadi Nokia Lumia menjadi Microsoft Lumia. Tetapi Microsoft tidak berlama-lama mengembangkan Nokia. Pada tahun 2016, Microsoft menjual hak penggunaan brand Nokia kepada HMD Global dan Foxconn sebesar 350 juta US dollar. HMD Global merupakan perusahaan di Finlandia yang didirikan oleh James Francois Beryl, yang dulunya menjabat wakil presiden senior perusahaan Nokia sejak 1999. Sedangkan Foxconn, perusahaan Taiwan yang sejak lama sudah memproduksi Nokia dan iPhone, berhak menggunakan nama Nokia untuk mengembangkan ponsel klasik. Dengan hak penggunaan nama ini, HMD dan Foxconn berhak memakai brand Nokia selama 10 tahun. Dari sini, Microsoft akan mendapat keuntungan atau royalti dari setiap unit Nokia yang terjual. Di bawah HMD Global dan Foxconn, pada tahun 2017, Nokia kembali ke pasaran dengan mengeluarkan smartphone Android sebut saja Nokia 7, Nokia 8, dan Nokia seri C. Untuk pangsa pasar klasik, Nokia kembali menghadirkan lagi Nokia 3310 yang legendaris dan tampilan yang lebih bergaya dan berwarna. Kita akhiri pembahasannya guys, sampai jumpa pada cerita berikutnya.